Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Ini adalah hari yang ketiga di mana kita boleh memasuki tahun yang baru. Awal yang baru di tahun ini, kita percaya bahwa kita mau memulainya dengan begitu banyak pengharapan di dalam Tuhan. Begitu banyak harapan kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang kita harapkan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa memasuki awal tahun baru ini ada begitu banyak tanda tanya, ada begitu banyak keraguan, mungkin bahkan ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran dalam hati kita memasuki tahun yang baru yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu yang kita tahu, bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita, dan Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita akan terus berjalan bersama dengan kita menghadapi dan melewati kondisi apapun dalam hidup ini. Nah, memasuki tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara, apakah tahun baru ini menjadi tahun yang penuh dengan beban atau harapan bagi setiap kita? Nah, itu akan saya jadikan tema bagi ibadah kita pada saat ini. Memasuki tahun baru ini, beban atau harapan. Nah, sebelumnya tentunya saya mau mengajak kita sama-sama untuk menyatukan hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang menganugerahi kami kehidupan, yang menganugerahi tahun-tahun yang baru, hari-hari yang luar biasa bagi kami, dan kami mau menyerahkan Tuhan perjalanan hidup kami di tahun ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang mengambil alih seluruh kehendak kami, Tuhan, masa depan kami, apapun yang ada di dalam diri kami, Tuhan. Jikalau Engkau berkehendak, biarlah segala sesuatunya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami menyerahkan semua kekhawatiran kami menyerahkan semua ketakutan kami menyerahkan semua harapan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena satu hal yang kami pegang dalam hidup ini, bahwa Engkau menjanjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan rencana-Mu atas hidup kami adalah rencana yang tidak pernah tidak baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tuntun kami di dalam ibadah kali ini, dan berikan kami hikmat untuk kami boleh memahami sepenuhnya apa yang Engkau sedang perkarakan dengan hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengawali sharing saya pada saat ini, saya harus mendasari tentunya dengan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka sama-sama Keluaran 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini, Mana Sabat. Keluaran 16 ayat yang ke-1 sampai ke-18. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak.
Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak jemu-jemu sharing tentang bangsa Israel, sebab saya percaya bahwa melalui bangsa Israel ini kita belajar banyak sekali hal tentang sikap, tentang ketaatan, tentang kesetiaan, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bangsa ini kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran 16 ayat yang pertama sampai 18 tadi kita baca bagaimana bangsa Israel mengeluh, mereka kelaparan dan mereka mengira mereka akan mati di padang gurun itu. Makanya mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir, kami mati dengan begitu banyak makanan, dan seterusnya. Namun di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 kita membaca bersama-sama, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca setiap pagi embun turun, dan itu meninggalkan sesuatu yang disebut sebagai mana untuk bangsa Israel makan, sehingga mereka tidak kelaparan. Nah, memasuki tahun yang baru, apa yang ada di dalam pikiran kita? Bersyukur atau justru gentar menghadapi tantangan zaman yang kian berat ini? Ancaman pandemi,
global warming, bencana alam, krisis ekonomi maupun politik terus melanda. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi pergumulan-pergumulan pada tahun yang baru ini? Keluaran 16 bercerita tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut karena kehabisan perbekalan setelah 2 bulan berjalan di padang gurun. Mereka menuduh Musa dan Harun membawa mereka ke padang gurun hanya untuk membunuh mereka dengan kelaparan. Tuhan mendengar keluhan dan omelan mereka. Sejak itu Dia mengirim mana untuk mereka makan setiap pagi, kecuali pada hari Sabat. Dan itu terjadi selama 40 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang kita baca tadi, belajar dari perjalanan bangsa Israel ini, ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman bangsa Israel ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika masalah datang, janganlah kita bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Bukankah itu yang diperbuat oleh bangsa Israel? Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka menyesali keluarnya mereka dari tanah Mesir. Padahal untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, Tuhan sudah mengirimkan begitu banyak tulah sebagai tanda bahwa itu adalah kehendak dan tuntunan Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, bangsa Israel juga menyalahkan orang lain, yaitu Musa dan Harun. Mereka berpikir negatif tentang mereka, seolah-olah mereka mau membunuh bangsa ini di padang gurun. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kedua yang kita dapat, krisis yang terjadi di hidup manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya. Mana turun setelah perbekalan orang Israel habis. Tuhan kerap kali mengizinkan krisis menghimpit kita. Mana tidak turun ketika perbekalan mereka masih ada? Justru pada waktu mereka sudah kehabisan semua perbekalan mereka, pada saat yang krisis, manapun turun bagi mereka. Jadi sekali lagi Tuhan kerap kali mengizinkan krisis menghimpit hidup kita, supaya kita lebih menyadari kasih dan kuasa-Nya. Itu alasan kenapa Tuhan seringkali mengizinkan kita sampai di titik akhir dari pengharapan kita. Kita mencapai titik akhir dari kesabaran kita. Kita mencapai titik akhir dari kepercayaan kita. Tujuannya itu supaya kita lebih menyadari akan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan melakukan itu karena secara manusiawi kita cenderung tidak mau berserah kepada-Nya sebelum benar-benar terpojok. Ada banyak orang terus berusaha dengan kekuatannya, dengan kepandaiannya, dengan apa yang mereka punya untuk mengatasi semua masalahnya. Sampai benar-benar ketika mereka sudah terpojok, ketika mereka sudah tidak dapat melakukan apapun, nah disitulah mereka baru berserah. Nah itu sebabnya seringkali Tuhan membawa kita dalam situasi seperti itu. Saat diperhadapkan pada laut Teberau, sementara di belakang tentara Mesir mengejar, bangsa Israel kembali berpikiran buruk tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan.
Mereka berpikir bahwa mereka hendak dikubur di padang gurun. Padahal Tuhan baru memunculkan 10 tulah untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara? Tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka tiba di Mara, dan sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu betul bagaimana ketika dalam keadaan yang krisis itu Tuhan membelah laut Teberau menjadi 2 dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Lalu ketika mereka sudah diselamatkan, mereka menaikkan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Namun itu tidak bertahan lama. Sebab ketika mereka tiba di Mara, setelah peristiwa yang maha besar itu, mereka bersungut-sungut lagi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan air di situ. Padahal Tuhan baru saja membelah laut Teberau di depan mata mereka. Di padang gurun Sin, mereka mengeluh tidak ada makanan. Padahal Tuhan baru mengubah air Mara yang pahit menjadi manis. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan buat bagi mereka seakan-akan tidak ada artinya. Baru saja Tuhan mengubah air pahit itu menjadi manis, mereka ketika di padang gurun Sin ngeluh lagi. Di Refidim mereka marah lagi karena tidak ada air. Padahal Tuhan baru menurunkan mana. Ternyata ingatan bangsa Israel begitu pendek. Kenapa begitu pendek? Seakan-akan mereka lupa apa yang baru saja Tuhan perbuat bagi mereka, sehingga mereka selalu bersungut-sungut lagi. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga sering dihinggapi pikiran pendek? Kita tidak fokus dan sering mengabaikan pertolongan Tuhan. Daud sadar dirinya cenderung mendapat serangan ingatan pendek. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Daud pun juga sering mendapatkan serangan ingatan pendek, tapi bersyukurnya dirinya sadar. Dia sadar bahwa dia sering kali melakukan hal itu. Karena itulah Daud mengatakan pada jiwanya untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Bahkan dia memerintahkan jiwanya, "Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan." Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia mengampuni dosa kita, Dia menyembuhkan penyakit kita, mencurahkan kasih setia dan rahmat, serta mengelilingi kita dengan kebaikan. Dia adil, Dia pembela, penyayang dan pengasih, pula panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Saat memasuki tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, dan persoalan datang menerpa, daripada menjadi kecewa,
ingatlah kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Tuhan menolong, sekarang pun Dia pasti akan menolong. Sebab Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, baik itu kesetiaannya, baik itu kemurahannya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya, daripada menjadi beban, jadikan itu pengharapan. Ketika kita memasuki tahun yang baru ini, tenangkan jiwa kita dan nantikanlah pertolongan dari Tuhan. Setiap pagi ketika kita bangun tidur dan pikiran kita mulai tertuju kepada beban-beban yang ada di hadapan kita, dan itu memasuki otak kita, ingatlah bahwa Tuhan memberikan hari yang baru, tahun yang baru, untuk sekali lagi Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat segala yang Dia izinkan terjadi atas hidup kita. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan. Ku percaya hanya kepada-Mu. Jauh melebihi semua yang ku minta, Bapa. Ku berserah hanya kepada-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Itu sebabnya saat ini izinkan saya mengingatkan setiap kita,
jangan pernah sekali-kali pun mempersalahkan Tuhan. Sebab tidak akan pernah sekalipun Tuhan itu berbuat salah. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan atas hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah ragu untuk mempercayakan seluruh hidup kita, pengharapan kita, apa yang kita minta, semua sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yang setuju, mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta. Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Ini doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu terbaik bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Tak pernah bersalah, tak pernah sekalipun berbuat salah
yang sempurna. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan pernah bimbang dan ragu akan Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah sekalipun mengecewakan kita. Dia tidak pernah sekalipun berbuat kesalahan atas hidup kita. Kalaupun ada yang salah itu terjadi, itu pasti karena kesalahan kita, tidak atau bukan karena kesalahan Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, mari tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Ganti dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Songsong hari depan kita yang penuh dengan pengharapan, sebab itu adalah janjinya Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa-Nya atas hidup kita. Dia sanggup mengubah segala keadaan menjadi kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber pengharapan bagi setiap kami. Hari ini kami sudah memasuki awal tahun yang baru. Terima kasih karena Engkau mempercayakan 1 tahun lagi untuk kami jalani. Ketika kami menyelidiki, ternyata jalan-jalan kami di tahun yang lalu tidak selalu mulus dan rata. Ada begitu banyak tekanan, beban, masalah, persoalan yang begitu berat ditambah dengan pandemi yang meluluhlantakkan banyak dari harapan kami. Namun saat ini kami sudah memasuki tahun yang baru. Engkau memang tidak pernah menjanjikan langit di tahun baru ini akan selalu biru. Engkau memang tidak menjanjikan jalan di tahun baru ini akan selalu rata. Namun bagi kami, tidak apa. Bagaimanapun keadaan dan situasinya, itu menjadi tidak penting bagi kami. Sebab yang terpenting bagi kami saat ini adalah penyertaan-Mu di setiap saat dalam hidup kami. Penyertaan-Mu memasuki tahun yang baru ini. Karena kami tahu asal bersama-Mu Tuhan, melewati apapun dan bagaimanapun, kami akan tetap mampu. Kami akan mengalami sukacita. Kami akan mendapatkan keberanian. Kami akan tetap berpengharapan. Bahkan bersama-Mu Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah salah dalam segala tindakan dan rencana-Mu. Engkau tidak pernah bersalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memasuki tahun yang baru ini, izinkan saat ini kami menerima berkat yang khusus daripada-Mu. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi.
dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang baru, pengharapan yang baru di tahun yang baru ini, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin.